Victory Kids, apa kabar hari ini? Pasti semuanya kondisi sehat ya, makanya semua ada di depan layar dan siap untuk memuji Tuhan. Apalagi Lause lihat anak-anak Victory Kids sudah berpakaian yang rapi, semuanya sudah mempersiapkan diri untuk datang memuji Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa sama-sama lagi di hari Minggu ini memuji Tuhan walaupun kita masih di rumah masing-masing. Nah, sekarang Lause mau tanya dulu sama anak-anak Victory Kids nih. Coba anak-anak sebutkan satu hal yang membuat anak-anak bersuka cita. Boleh kasih tahu ke orang yang ada di sebelah anak-anak atau yang ada di rumah. Mungkin mamanya, papanya, kasih tahu sama cecenya juga boleh. Oke? Kalau Lause, yang buat Lause bersuka cita, kemarin Lause telepon mama Lause, katanya mama Lause kondisinya sehat. Nah, itu yang membuat Lause bersuka cita. Sekarang coba anak-anak. Pasti banyak ya, tapi kita cukup sebutkan satu aja karena saking banyaknya. Tapi ada satu hal yang lebih membuat kita bersuka cita. Apa itu? Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Ya, adalah Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, yang mengasihi Lause dan mengasihi anak-anak. Dia mengasihi kita semua. Nah, sekarang kita di sini mau ngapain? Yang mau memuji Dia, kita datang bersama-sama mau memuji Tuhan. Mari kita katakan, "Oh, sukacitaku ketika ku jumpa Yesusku." Oke, sekarang anak-anak Victory Kids, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengatakan sukacita kita bahwa kita bersukacita sejak jumpa Yesus kita. Semuanya bertepuk tangan yuk. Berikan wajah yang terbaik, berikan dengan penuh sukacita. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Pam. Mari kita terus memuji Tuhan ya. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku.
Nah sekarang karena kita semuanya sudah bersuka cita memuji Tuhan, sekarang kita mau menyerahkan ibadah ini supaya Tuhan yang pimpin. Jadi mari kita berdoa, semuanya berdoa dengan sikap yang benar, dan Lause akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersuka cita semua anak-anak Victory Kids karena kami sudah memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kami anak-anak yang kecil ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini supaya Tuhan juga terus yang memimpin dan menolong kami untuk bisa sungguh-sungguh di dalam memuji nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap penuh sukacita? Kalau begitu semuanya kita masih tetap berdiri ya. Karena kita mau terus menyatakan sukacita kita dan kita mau terus memuji Tuhan. Mari kita puji Dia dengan lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Oke? Mari kita semua katakan, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekarang bahasa Indonesianya. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Nah, sekarang anak-anak Victory Kids boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sambil mau menyambut firman Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, biar firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari terus kita siapkan hati kita supaya kita siap untuk mendengarkan dan nanti akan terus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku.
Shalom Victory Kids. Bertemu kembali bersama Lo Sederma. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Lipat tangannya ya dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan kuasai hati kami, pikiran kami, agar kami bisa fokus dan konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami juga agar kami mengerti tentang firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Oke anak-anak, silakan dibuka Alkitabnya ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang jangan menyangkal Kristus. Ya, kita buka Alkitab dari kitab Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Kitab Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Dan pasal 26 ayat 69 sampai 75. Nah, kita akan belajar dari kisah Petrus, murid Yesus yang menyangkal Yesus. Anak-anak pernah nggak dengar kata menyangkal? Ada yang pernah dengar kata menyangkal? Oh tidak, ada juga pasti yang pernah dengar ya. Apa sih arti menyangkal? Menyangkal adalah mengingkari apa yang sebenarnya terjadi. Apa? Menyangkal adalah mengingkari apa yang sebenarnya, atau bisa juga dikatakan dengan tidak jujur atau berbohong. Nah, kalau sudah tahu arti menyangkal, lo semua tanya, anak-anak Victory Kids pernah nggak melakukan hal seperti itu? Menyangkal, entah itu kepada teman, kepada orang tua, atau kepada guru? Tidak pernah ya? Oke, syukurlah kalau tidak pernah anak-anak Victory Kids. Berarti semua anak-anak Victory Kids anak yang jujur. Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah Petrus. Silakan disaksikan video berikut. Aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Kalian akan mencariku, tapi seperti yang kukatakan kepada para penguasa Yahudi, kalian tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Sekarang aku beri kalian perintah baru. Kasihilah satu sama lain. Seperti aku mengasihi kalian, kalian juga harus saling mengasihi. Jika kalian mengasihi satu sama lain, maka semua orang akan tahu bahwa kalian murid-muridku. Engkau mau kemana, Tuhan? Sekarang kau tidak bisa ikut kemana aku pergi. Tapi nanti kau akan mengikutiku. Mengapa sekarang aku tidak bisa ikut? Aku siap mati untuk engkau. Sungguhkah kau siap mati untukku? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum ayam berkokok, kau akan berkata 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Kemudian para prajurit Romawi bersama komandannya dan para pengawal Yahudi menangkap Yesus. Mengikatnya. Dan membawanya menghadap Anas. Dia adalah mertua Kayafas yang menjadi imam agung tahun itu. Kayafaslah yang menasihati para penguasa Yahudi bahwa akan lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid lain ini dikenal dengan baik oleh Imam Agung. Maka ia turut masuk bersama Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Petrus menunggu di luar dekat pintu. Lalu murid lain itu kembali keluar, bicara dengan wanita penjaga pintu dan membawa Petrus masuk. Kau juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak, bukan aku.
Udaranya dingin, jadi para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Maka Petrus ke sana dan berdiri di sana, menghangatkan tubuh. Imam Agung menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, Aku selalu bicara secara terbuka di muka umum. Aku mengajar di rumah-rumah ibadat dan rumah Tuhan tempat orang berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Lalu mengapa engkau bertanya padaku? Tanyalah mereka yang mendengarku apa saja yang kukatakan. Mereka tahu yang kukatakan. Beraninya kau bicara begitu pada Imam Agung. Jika perkataanku salah, katakan saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku itu benar, mengapa kau menabrak aku? lalu Anas mengirimnya dalam keadaan terbelenggu kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih berdiri di situ menghangatkan tubuhnya. Orang-orang berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu?" Tidak, bukan. Tapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba Imam Agung, kerabat dari orang yang telinganya dipotong Petrus, berkata, Bukankah kau bersama dia di taman itu? Tidak. Saat itu juga ayam jantan berkokok. Apa yang kita saksikan di video tadi, anak-anak? Petrus menyangkal Yesus. Ya, itu kisah di malam terakhir ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus. Para murid masih bersama-sama dengan Yesus. Yesus ingatkan para murid. Kata Yesus di pasal 26 ayat 31 tadi dikatakan apa? Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, mendengar hal itu, murid-murid Yesus bingung sebenarnya. Tapi Petrus langsung mengatakan, Tuhan, ketika mereka semua ini tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Petrus dengan yakin mengatakan bahwa dia tidak akan tergoncang imannya. Namun, Yesus mengatakan apa? Yesus justru mengatakan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Mendengar hal itu, Petrus juga mengatakan, tidak mungkin Tuhan, aku menyangkal Tuhan. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Apakah perkataan Yesus itu terjadi? Nah, setelah Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama, para murid mengikutinya dari belakang, namun sambil bersembunyi. Petrus juga mengikutinya. Tapi tiba-tiba ketika Yesus sudah berhadapan di mahkamah agama, Petrus bertemu dengan orang di sana. Ada seorang perempuan yang mengatakan, bukankah kamu murid Yesus? Lalu Petrus menjawab, tidak, aku tidak murid Yesus, aku tidak mengenalnya. Itu yang pertama, Petrus menyangkal. Kemudian Petrus berjalan kembali, dia bertemu lagi dengan orang. Dan orang itu mengatakan, bukankah kamu juga orang yang selalu mengikuti orang itu? Orang itu yang dimaksudkan adalah Yesus. Lalu Petrus mengatakan, tidak, aku tidak mengenalnya. 2 kali Petrus menyangkal Yesus. Nah, kemudian Petrus beranjak lagi pergi ke tempat yang lain. Ada lagi orang lain yang mengatakan, bukankah kamu juga nih orang yang selalu mengikuti Yesus? Dari bahasamu saja sudah kelihatan kamu pengikutnya. Apa kata Petrus anak-anak? Petrus tetap mengatakan, oh tidak, aku tidak mengenalnya. Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan ketika ketiga kali dia menyangkal ini, dia mengutuk dan bersumpah mengatakan bahwa dia tidak Yesus. Nah, anak-anak, setelah dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus, ayam berkokok.
Dan dia teringat bahwa waktu itu di malam terakhir mereka masih bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengatakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, itu terjadi. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Nyata apa yang dikatakan Yesus. Mendengar hal itu, Petrus sedih dan dia pergi menyendiri. Dia menangis di sana, menyesal atas perbuatannya. Kira-kira anak-anak, kenapa Petrus menyangkal Yesus sebagai Tuhannya, sebagai pengikutnya? Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Petrus takut. Takut dia akan dihukum seperti Yesus. Takut dia akan ditangkap seperti Yesus karena Yesus sudah ditangkap. Makanya dia di sana sebelum itu Yesus mengatakan iman kalian akan tergoncang. Nah terjadi apa yang dia katakan. Petrus pun tergoncang imannya karena dia menyaksikan sendiri Yesus ditangkap dan akan dihukum. Nah anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Apa yang boleh kita pelajari dari kisah Petrus yang menyangkal Yesus? Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus saat ini, kita harus tetap yakin dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Kita tidak boleh menyangkal, kita tidak boleh mengatakan bahwa kita bukan anak Tuhan. Ya, contohnya seperti apa? Ketika mungkin kita bersama-sama dengan teman-teman kita, apalagi di sekolah mungkin di sekolah itu tidak hanya agama Kristen yang ada, tapi berbagai agama. Mungkin ada yang Buddha, ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Hindu mungkin. Ketika kita bersama dengan teman-teman kita, ada yang bertanya kepada kita, apa agamamu? Berani nggak anak-anak mengatakan, aku Kristen? Aku pengikut Yesus. Harus berani. Katakanlah bahwa kita memang murid Tuhan. Kita memang pengikut Yesus. Nah apalagi contohnya. Ketika kita bersama-sama dengan orang lain. Ketika kita sedang makan bersama. Kita mau berdoa. Tapi ketika lihat kiri kanan kita. Malu berdoa. Akhirnya kita tidak berdoa. Itu juga sama. Kita menyangkal Tuhan kita. Karena kita sudah tahu kan, sebelum kita makan, kita harus berdoa. Nah di tengah-tengah orang ramai sekalipun, maksudnya di tengah-tengah orang yang tidak percaya Yesus pun kita harus berani. Kita berdoa saja, kalau memang kita harus berdoa. Jangan malu berdoa. Nah seperti itu. Kemudian apalagi contohnya? Kita sudah tahu, kita sudah baca firman Tuhan, namun kita tidak melakukannya. Itu sama artinya juga kita menyangkal Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anak kita belajar dari Petrus tadi, bahwa dia sudah diingatkan sebelumnya. Iman kalian akan tergoncang. Nah terjadi, kita pun sering diingatkan. Kita harus mengikut Yesus, kita harus setia dan berani mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Kita harus lakukan itu. Kita harus menyatakan iman kita kepada orang lain bahwa kita percaya kepada Yesus. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari adalah kita lihat tadi bahwa ketika Petrus menyadari perkataan Yesus yang mengingatkan dia itu, dia sedih dan menyesal dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, kita juga anak-anak seringkali kita melakukan hal yang sama, kita menyangkal bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Bahwa kadang juga kita tidak menyadari bahwa kita sudah berdosa. Tapi yang Tuhan ingatkan di sini, kita datang kepada Tuhan kalau kita tahu kita bersalah. Kalau kita tahu kita berdosa. Datang kepada Tuhan, kita mengakui kesalahan kita dan kita mohon ampun. Tapi setelah itu, kita harus memperbaiki sikap kita. Kita harus meninggalkan sikap yang tidak benar tadi.
kita harus meninggalkan sikap yang tidak jujur tadi. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan meminta ampun, kita harus berubah. Nah, dua hal ini kita boleh pelajari dari kisah Petrus. Kita harus berani terus menyatakan bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Jangan menyangkal Kristus. Kiranya anak-anak kita semua di sini boleh dan tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan pernah mengingkari bahwa kita adalah anak-anaknya. Yuk kita akan baca ayat hafalan kita ya. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 10 ayat 33. Sudah dapat? Kita baca ya, Matius pasal 10 ayat 33. 1, 2, ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku. Sekarang kita hafal ya. Matius pasal 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku. Ya, dihafal ini ayat hafalan kita ya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Kami boleh belajar melalui kisah Petrus ya Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang mengikut Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan sebagai Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, anak-anak Victory Kids, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, bagi anak-anak Victory Kids yang mau memberikan persembahannya melalui rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Padang, nanti boleh sampaikan kepada orang tua. Dan yang mau memberikan secara langsung, boleh diantarkan ke kantor gereja, dimasukkan ke dalam amplop mulai hari Senin dari jam pagi sampai siang. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah ini dan kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku ikut Yesus dan ku tak akan ingkar. Mari semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau berjalan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Boleh terus bertepuk tangan. Dan walaupun sendiri, kita tetap mengikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, anak-anak Victory Kids, sebelum kita mendoakan persembahan kita, sekarang kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun. Lause akan bacakan siapa teman-teman kita yang sudah berulang tahun. Ada Cliff Benedict Lim di tanggal 8 Mei. Kemudian Geovano dan Kichiro di tanggal 17 Mei. Kemudian ada juga Clarissa Lim tanggal 20 Mei. Queen di tanggal 28 Mei.
Ocean di tanggal 29 Mei, ada Tobias di tanggal 30 Mei, dan Keiko Faustin di tanggal 5 Juni. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang sudah berulang tahun, kiranya terus diberikan kesehatan dan panjang umur. Nah, bagi anak-anak Victory Kids yang mungkin punya nomor WA mereka, bisa juga mengirimkan pesan dan mengucapkan doa-doa kepada teman-teman kita yang berulang tahun ini. Sekarang kita mau berdoa untuk mendoakan persembahan kita sekaligus mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita semuanya bersatu di dalam doa, Lause akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah selesai beribadah dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan lewat ibadah kami. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah kiranya itu pun berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini kepada teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memelihara mereka, menjaga mereka, bahkan yang terus menjaga kondisi kesehatan mereka, khususnya di tengah pandemi COVID ini. Kami juga mau berdoa agar kiranya mereka bisa tetap sehat secara fisik maupun mental mereka, bertumbuh menjadi anak-anak yang mau diubah oleh Tuhan sehingga mereka bisa menjadi berkat baik di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus mengucap syukur dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke Victory Kids, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah dengan baik. Sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.